Shalom, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat malam buat kita semuanya dimanapun kita berada, yang masih tetap setia di dalam program Sate Penyuluh. Bersama saya Lili, penyuluh dari Belitung, akan mengisi acara malam ini melalui Saat Teduh bersama Penyuluh. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sepanjang hari yang boleh kami lalui. Kembali kami bersyukur buat kasih pemeliharaan Tuhan, mengumpulkan kami di dalam keluarga kami. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau bersyukur boleh menerima berkat rohani untuk iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dan menyambut berkat firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang kita ambil pada malam hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai 34. Dipersilakan masing-masing menyimaknya, saya akan membacakannya di ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Satu tema yang saya berikan pada malam hari ini yaitu pemeliharaan Allah. Nah, bagian yang sudah kita bacakan ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Sehingga untuk memahami bagian ini tentunya tidak bisa terpisah atau terlepas dari kisah khotbah Yesus di bukit. Nah, khotbah di bukit merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang paling dikenal. Meski boleh dikatakan paling sulit dipahami dan sudah tentu sulit dilakukan juga. Nah, semuanya berisi tentang norma-norma, aturan-aturan hidup umat Allah yang tentunya harus berbeda dengan orang-orang dunia ini. Meskipun umat Allah juga masih tinggal di dalam dunia ini. Nah, semua isi dari khotbah di bukit merupakan pertentangan antara norma-norma kerajaan Allah, yaitu tentang kehidupan anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristiani dengan dunia ini. Dalam setiap kesempatan pengajaran dari dunia sekuler, bahkan agama dan tokoh-tokoh agama, baik mengenai sistem nilai, mengenai patokan etika, ibadah keagamaan, sikap terhadap uang, ambisi, gaya hidup, dan jaringan hubungan yang semuanya ini berbeda sama sekali dengan segala sesuatu yang berasal dari dunia yang bukan Kristen. Nah, khotbah di bukit menyajikan tentang kehidupan yang ada di dalam kerajaan Allah, yaitu kehidupan manusia seutuhnya. Namun, hidup yang senantiasa berada di bawah hukum-hukum ilahi. Jadi di sini apa yang dilarang oleh Yesus dan apa yang dikehendaki oleh Yesus untuk anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam dunia ini. Nah, berbicara tentang kekhawatiran di dalam bahasa aslinya di sini mengatakan sangat khawatir. Apakah salah bila kita mempersiapkan untuk kebutuhan fisik kita? Mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan materi kita? Apakah salah bila kita mempersiapkan untuk masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan anak-anak? Tentu dalam hal ini tidak ada yang salah. Jadi,
Apa yang dilarang oleh Yesus dalam hal ini? Yaitu mengenai kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan, yang menunjukkan di mana kita tidak percaya atau kurang percaya atau masih ragu-ragu terhadap pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran di sini juga menyangkut mengenai ambisi. Ambisi di mana kebutuhan yang sesungguhnya tidak mendesak, namun ingin sekali memilikinya oleh karena ambisi kita. Ambisi di sini juga adalah hal-hal untuk mengejar materi yang tidak memiliki nilai kekal. Itu juga menjadi sebuah ambisi manusia. Berbicara tentang kekhawatiran juga menyangkut tentang seseorang yang tidak memiliki. Jadi, janganlah pernah kita meragukan akan pemeliharaan Allah. Mari saya mengajak kita menelusuri pemeliharaan Allah dari sejak awal penciptaan hingga saat ini. Di Taman Eden, Allah menempatkan manusia pertama. Allah menyediakan segala sesuatu bagi mereka dan mengembangkan kehidupan mereka. Untuk menjamin kehidupan mereka boleh terus berjalan, boleh terus berputar, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka untuk memelihara, untuk merawat, untuk menjaga taman itu, sehingga kehidupan mereka boleh terus berkembang. Sekalipun ketika mereka diusir dari Taman Eden, kehidupan mereka juga terus berlanjut. Meski harus kerja keras, harus dengan berlelah, berletih, akibat pemberontakan terhadap Allah. Peristiwa yang lain, kisah air bah, kerusakan seluruh alam yang ada di dalam bumi ini. Hampir Allah masih menyelamatkan Nuh dan keluarganya, dan atas perintah Allah juga Nuh diberikan perintah untuk menyelamatkan atau membawa hewan atau binatang sepasang demi sepasang masuk ke dalam bahtera. Allah tidak ingin memusnahkan segalanya. Semuanya terus bertumbuh, berkembang, dan roda kehidupan yang terus berjalan. Itulah pemeliharaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Bahkan hingga sampai masa kini, bencana demi bencana silih berganti. Virus, bakteri, penyakit, semuanya itu bermunculan, dan tidak sedikit banyak makhluk hidup yang tiada di dalam dunia ini. Namun kita lihat kehidupan alam semesta dan umat manusia masih terus berlanjut. Kita ingat di dalam kitab Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginan kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih khawatir tentang pemeliharaan Allah?
ayat 26, ayat 28 hingga yang ke-30. Di sini Yesus menyebutkan janji pemeliharaan Tuhan Allah kepada anak-anaknya. Allah akan mengambil tanggung jawab penuh atas semua orang yang berserah kepadanya. Menyediakan, memberi, mencari untuk kebutuhan materi. Sesungguhnya bukan tidak penting. Semua itu perlu. Semua itu penting untuk kita yang hidup dan tinggal di dalam dunia ini. Tetapi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah motif utamanya dan yang terutama, yaitu menjalani kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa itu perintah Allah? Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Allah lebih di atas segala-galanya, termasuk kepentingan diri kita sendiri. Dan bukan untuk mencari wilayah atau kekuasaan masing-masing. Jadi perintah ini bukan hanya menuju kepada kedamaian pribadi atau diri kita. Lebih dari itu, perintah ini juga akan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saya menutup bagian firman Tuhan ini dengan satu firman, ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagain dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah aku percaya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan, Engkau yang senantiasa berada di pihak kami. Tuntun kami, bimbing kami, berikan kami hikmat untuk mengerti, memahami rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh menyerahkan diri kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau senantiasa mengingatkan kami dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Demikian kami juga mau menyerahkan istirahat malam ini di dalam kasih pemeliharaan-Mu. Kiranya esok hari kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan dan kesegaran yang baru yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulialah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua.